武功便是表哥之上，还有六脉神剑也一样不能小觑。底下有表哥这一个英雄人的时候，我娘就会坐在屋中，他们还有没有活在这个世上？要不讲个故事也行。讲小孩子的故事吧。大夫，这方圆几十里那是条人命的份上，一定要救救他们！这个大夫实在是太可恶了。Hyofeng masih menceritakan tentang anak kecil itu. Di sini ibunya curiga dari mana ia membeli sebuah pisau. Ia pun menanyakan tentang uang yang hilang. Anaknya pun berkata kalau ia tak mengambil uang tersebut. Meski begitu, ibunya tak percaya. Cerita tersebut membuat Azu sangat sedih. Kemudian Hyofeng memeriksa denyut nadi tubuh Azu. Di sini Azu mengetahui jika Hyofeng menggunakan tenaga dalamnya untuk membantunya. Ia khawatir jika hal itu akan berakibat buruk terhadap tubuhnya. Meski begitu, Hyofeng tetap berjanji akan mencarikan tabib guna menyembuhkan lukanya. Kemudian Hyofeng melanjutkan ceritanya tentang anak kecil tersebut, yang mana ayahnya memanggilnya. Di sini ia terus mengatakan jika ia tak mencuri uang itu. Ayahnya pun percaya dengan perkataan anaknya tersebut. Kemudian di malam hari anaknya pergi keluar sambil membawa pisau yang telah ia asah. Ternyata ia menuju ke rumah tabib tersebut. Di sana ia membunuh tabib itu. Azu yang mendengar cerita itu, ia sempat mengatakan jika anak kecil itu sangat kejam. Tapi setelah ia tahu jika anak itu adalah Hyofeng, Azu langsung terbangun dari tidurnya. Ia meminta maaf kepada Hyofeng. Kemudian ia juga mengatakan jika tidak ada salahnya Hyofeng membunuh tabib tersebut karena telah berperilaku tidak adil kepadanya. Kini Hyofeng kembali tertuduh atas kematian kedua orang tuanya dan juga gurunya. Ia juga mengatakan jika aku orang hitam, apakah kamu masih menerimaku? Azu tak mempermasalahkan akan hal itu. Saat Hyofeng akan pergi keluar, ia secara tidak sengaja mendengarkan percakapan orang yang menyewa kamar di sebelahnya. Ternyata ketiga pendekar ini sedang membicarakan rumor tentang Hyofeng yang membunuh kedua orang tua dan juga gurunya. Mendengar hal itu, saat kembali ke Azu, wajah Hyofeng terlihat sedih. Karena kini semua pendekar mengira jika ia telah melakukan kejahatan yang begitu besar. Kemudian Azu berusaha untuk menguatkan Hyofeng. Di tempat lain, Tuan Zhu masih belum pergi meninggalkan Nona Wang. Tak lama setelah itu, pasukan negeri Dali berhasil menemukan keberadaan Tuan Zhu. Hal itu membuat Nona Zhu sedikit terkejut tentang pasukan yang mencarinya. Ternyata ia baru sadar jika Tuan Zhu adalah seorang pangeran dari negeri Dali. Sebelum pergi, Tuan Zhu berpamitan kepada Nona Wang. Di sini Nona Wang mengatakan jika sudah berpamitan maka tak seharusnya saling memikirkan. Ternyata ia tak ingin melukai perasaan Murongfu. Ia juga pergi meninggalkan Tuan Zhu begitu saja. Hal itu membuat hati Tuan Zhu sedikit terluka. Saat sudah di luar, Murongfu bertanya kepada Nona Wang tentang asal-usul Tuan Zhu. Tentu saja ia tak tahu. Tak lama setelah itu, Hakim Muka Besi datang ke sana. Ia memberitahu jika kini Hyofeng tengah diburu oleh para pendekar di daratan tengah karena telah membunuh kedua orang tua dan juga gurunya. Hal itu membuat Nona Wang tak percaya karena selama ini ia selalu membantu mereka. Begitu juga dengan adik keempat Murongfu. Ia kemudian memberikan surat undangan dari tabib Zue dan berpamitan pergi meninggalkan mereka. Di sini masih terjadi pertentangan antara keluarga Murongfu. Meski begitu, Murongfu tak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mendapat dukungan dari banyak pendekar. Di tempat lain, Hyofeng menemui ketiga pendekar tersebut. Awalnya mereka terlihat panik saat Hyofeng datang ke sana. Di sini Hyofeng menanyakan tentang undangan para pahlawan yang disebar oleh tabib Yihue. Mereka pun memberitahu tempat lokasi pertemuan tersebut, yang mana tempat itu berada di Villa Juxian.
Di sana, para pendekar dari semua sekte telah berkumpul, termasuk biksu dari kuil Shaolin. Tak lama kemudian, Xiaofeng pun tiba di tempat tersebut. Ia membawa sebuah tandu yang ternyata di dalamnya berisi Azu yang tengah terluka. Kemudian Xiaofeng pun meminta bantuan dari tabib Zhuhe untuk membantu menyelamatkan Azu yang tengah terluka. Tabib Zhuhe bertanya hubungannya dengan Xiaofeng. Di sini Xiaofeng menjawab jika ia pelayan dari temannya. Kemudian tabib Zhuhe pun mulai memeriksa denyut nadi dari Nona Azu. Ia mengatakan jika Nona Azu terkena pukulan telapak emas dari biksu Yuanji. Para biksu tak percaya akan hal itu, namun tabib Zhuhe mengatakan jika di dunia ini tak ada orang yang bisa menggunakan pukulan telapak emas selain biksu Yuanji. Kedua biksu terus menyudutkan Xiaofeng. Mereka mengatakan jika Xiaofeng telah membunuh gurunya dan juga menculik salah satu biksu yang ada di sana. Tapi biksu Yuhe tak percaya akan hal itu. Kemudian kedua biksu itu bertanya kepada Azu tentang orang yang melukainya menggunakan jurus telapak emas milik biksu Yuanji. Di sini Azu mengarang sebuah cerita. Ia mengatakan kejadian itu terjadi saat ia dan Xiaofeng tengah membicarakan ilmu medis milik tabib Zhihui. Ia mengatakan jika semua penyakit berhasil disembuhkan oleh tabib Zhihui. Kemudian datang seorang pemuda yang berusia sekitar 27 tahun. Ia mengatakan jika tabib Zhuhe tak begitu hebat, lalu memukul Azu menggunakan jurus telapak emas milik biksu Yuanji dan mengatakan apakah tabib Zhuhe bisa menyembuhkannya. Para pendekar pun mulai berpikir kalau itu perbuatan Murongfu. Xiaofeng berlutut dan memohon kepada tabib Zhuhe untuk menyembuhkan Azu. Tapi tabib Zhihui menolak hal itu. Xiaofeng yang mengetahui niat dari tabib Zhihui mengumpulkan para pendekar untuk mengalahkannya. Ia mulai mengatakan jika orang pertama yang akan ia bunuh adalah tabib Zhihui, karena ia tak ingin pendekar Song diobati oleh tabib Zhihui. Di sini Xiaofeng merasa sedih karena bertemu banyak teman lama di dunia persilatan. Tapi sebentar lagi mereka akan menjadi lawan. Ia meminta agar diberi sebuah arak. Arak pun dikeluarkan dan ia mengatakan siapapun yang ingin melawannya maka harus meminum arak tersebut untuk memutus tali persaudaraan di antara mereka. Tanpa disangka orang pertama yang meminum arak pemutus tali persaudaraan adalah istri dari wakil ketua Ma. Ia pun meminumnya dan mengatakan ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Xiaofeng pun melepas kepergian dari istri wakil ketua Ma. Empat tetua sekte pengemis ingin meminumnya, tapi dihentikan oleh Xiaofeng. Di sini Xiaofeng meminta bantuan kepada mereka. Jika masih mengingat jasanya terhadap sekte pengemis, tentu saja Ketua Bai masih mengingatnya dan berjanji akan mengabulkannya. Di sini Xiaofeng ingin mereka untuk menjaga Nona Azu dan membantunya untuk mengobatinya. Nona Azu yang mendengar hal itu, ia pun menjadi terharu. Kemudian Xiaofeng pun memberi salam perpisahan dan juga meminum arak pemutus tali persaudaraan di antara mereka. Namun di sini saat Xiaofeng habis meminum arak itu, ia mendorong mereka semua keluar dari arena tersebut tanpa melukainya. Setelah itu para pendekar pun maju satu persatu. Namun dengan mudah Xiaofeng mengalahkan mereka semua. Setelah itu Xiaofeng mengambil satu kendi arak yang ia gunakan sebagai pemutus tali persaudaraan di antara mereka. Sehabis minum, Xiaofeng langsung menghajar mereka semua satu persatu. Di sini terjadi pertarungan battle royale 1 vs semua. Tapi itu tak menjadi masalah bagi Xiaofeng. Ia dengan mudah mengalahkan para pendekar yang ada di sana.
Dengan penuh keamarah, Hyofeng mengalahkan pendekar itu tanpa belas kasih sama sekali, yang mana mereka semua menganggap ia sebagai orang hitam. Hal itu semakin membuat Hyofeng menjadi marah dan kesal. Kedua biksu yang mencoba mengalahkan Hyofeng tak berdaya menghadapinya. Ia juga berhasil disudutkan oleh Hyofeng. Dalam keadaan kacau, Murongfu datang ke sana. Di sini, Azu ingin agar Murongfu membantu Hyofeng, tapi kedatangan Murongfu adalah untuk mengalahkan Hyofeng, dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Meski begitu, Hyofeng berhasil mengalahkan Murongfu. Para pendekar silih berganti maju melawan Hyofeng. Sekali lagi, Hyofeng memukul mundur semua pendekar tersebut. Ia bahkan mengalahkan mereka tanpa belas kasih sama sekali. Saat ia lengah, Hyofeng berhasil dilukai salah satu pendekar. Ia kemudian mengalahkan semua pendekar yang ingin menyerang Azu. Di sini, ia nampak ingin mengakhiri hidupnya bersama Azu, tapi seseorang menyelamatkannya. Ia membawa Hyofeng ke dalam gua. Ternyata orang itu adalah orang misterius yang pernah menolongnya di kuil Shaolin. Di sini ia juga membawakan bahan makanan untuk digunakan Hyofeng bertahan hidup. Ketua Bai memohon kepada tabib Zihui untuk menyembuhkan Azu. Ia menawarkan akan mengajarinya jurus penangkap cambuk sutra jika ia bersedia mengobati Azu. Sementara itu, Hyofeng terus memikirkan Azu, dan saat kondisinya telah membaik, ia pun meninggalkan gua itu. Azu yang tengah dirawat oleh tabib Zihui kondisinya semakin membaik, tapi ia di sini berpura-pura dan berhasil menyandra tabib Zihui, kemudian menyamar menjadi dirinya dan berhasil keluar dari tempat itu. Murongfu masih terfikir saat ia dikalahkan oleh Hyofeng. Kemudian Azu mendatanginya. Di sini, ia tidak menyalahkan Murongfu yang tidak menyelamatkannya di waktu itu. 过桥大哥为了我不惜，曾经说过，一遇上了自己的身份，把我们嫁出去。 Di sini Azu mengucapkan perpisahan kepada Murongfu dan berterima kasih telah menjaganya selama ini. Di tempat lain, Hyofeng pergi ke gerbang Zamen untuk melihat tulisan yang terukir di batu gerbang itu, tapi tulisan itu telah dirusak seseorang. Hal itu membuat Hyofeng menjadi kesal. Di tengah keputusasaannya, Azu menghampirinya. Hal itu membuat Hyofeng menjadi sedikit tenang ketika melihat Azu telah sembuh dari lukanya. Di sini Hyofeng sedih karena ia tak tahu lagi apakah dirinya orang Han apa orang Hu. Tapi Azu tak mempermasalahkan hal itu. Ia kemudian menceritakan saat menyamar menjadi tabib Zihui. Mengetahui Azu pandai menyamar, Hyofeng teringat saat ada orang yang menyamar menjadi dirinya. Azu pun mengakui hal itu. Lalu Hyofeng salah paham dan mengira Azulah yang membunuh gurunya dan juga orang tuanya. Tapi Azu mengatakan kalau ia tak memiliki kungfu sehebat gurunya. Hyofeng pun akhirnya sadar dan percaya jika hal itu tidak dilakukan oleh Azu. Di sini Hyofeng ingin mencari jati diri tentang dirinya. Kemudian dari kejauhan Hyofeng melihat prajurit Song tengah menangkap rakyat negeri Liao. Ia pun ke sana untuk menyelamatkan rakyat itu dari penindasan. Di sini Hyofeng dengan mudah mengalahkan para prajurit dari negeri Song. Di sini Hyofeng melihat tanda yang sama seperti yang ia miliki. Ia pun yakin jika dirinya adalah orang hitam. Meski begitu, Azu tak mempermasalahkan hal itu dan tetap menganggap Hyofeng orang baik bagi dirinya. Namun Hyofeng ingin Azu pergi meninggalkannya. Azu mengatakan jika ia anak yatim dan juga telah berpamitan kepada keluarga Murongfu. Maka jika Hyofeng terus menyuruhnya pergi, Azu mengancam akan terjun ke jurang itu.